Nah pemirsa, kami akan hadirkan editorial Pekanan Garuda TV pada kali ini yang membahas terkait penangkapan Harun Masiku. Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi diminta jangan tumpul. Salah satu perkara yang menyita perhatian masyarakat Indonesia, yakni suap pergantian antar waktu anggota DPR RI tahun 2019 lalu yang tak kunjung terungkap. Sejauh ini, KPK baru berhasil meringkus penerima suap, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, dan pihak perantara Saiful Bahri dan Doni Istiqomah. Sedangkan pemberi suap mantan calon anggota legislatif asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih berkeliaran tanpa ada proses hukum. Penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tak lebih dari sekedar retorika dan penuh kontroversi. Kesimpulan ini bukan tanpa analisa kosong, melainkan berdasarkan sejumlah temuan yang diantaranya menyangkut kegagalan meringkus buronan mantan calon anggota legislatif itu. Bagaimana tidak, terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2020 hingga kini belum juga dilakukan penangkapan. Rakyat menunggu loh Pak, catat tuh. Pihak penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Tim gagal menangkap lantaran diduga ditahan oleh sejumlah anggota terhitung 30 Juli 2021 lalu. Harun kemudian menjadi buronan. Tak tanggung-tanggung, Interpol bahkan telah menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. Tapi ya sama aja, nggak ada perubahan. Sampai sekarang juga belum ditangkap-tangkap. Yang terbaru, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya akan menangkap buronan Harun Masiku dalam waktu sepekan. Namun pernyataannya menuai kritik nih. Pernyataan itu dinilai justru memberikan peluang bagi si Harun untuk berpindah tempat. Suap Harun Masiku ini menyeret nama Hasto yang merupakan sekjen PDIP. Adapun kasus suap yang menyeret nama Hasto itu terjadi pada tahun 2019. Tepatnya pada bulan November. Ketika itu, anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, Nazaruddin Kemas, meninggal beberapa pekan sebelum pemilihan umum 2019. Pada Senin 10 Juni 2024, Hasto diperiksa loh. Ini ketiga kalinya Hasto dipanggil KPK terkait kasus Harun. Ada apa sih? Setelah sekjen PDIP itu sebelumnya menjalani pemeriksaan pada Januari dan Februari tahun 2020 silam. Namun pemeriksaan Hasto di awal pekan ini belum rampung loh. Sekjen PDIP itu ngaku diperiksa 90 menit oleh KPK dan belum masuk pada pokok perkara. Bahkan Hasto mengaku dia menggigil kedinginan di dalam gedung KPK. Alex mengatakan pihak Hasto telah menyatakan akan hadir lagi dalam pemeriksaan lanjutan di KPK terkait kasus Harun. Hasto, kata Alex, bahkan lebih memilih diperiksa pada bulan depan. Jadi curiga, jangan-jangan kasus ini penuh dengan muatan politik nih. Nah pemirsa, itu dia tadi editorial Pekanan Garuda TV kali ini. Dan untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama kami Wakil Pimpinan Redaksi Garuda TV, Virgandi Prawiwidantoro. Selamat malam Mas Gandhi. Selamat malam Ari. Ya Mas Gandhi, ini kan kasus Harun Masiku ini udah 4 tahun berjalan lah, seperti yang semuanya juga sudah tahu. Namun nggak kunjung terungkap nih. Ini gimana nih akhirnya nih? Kan jadi tanya besar. Bakal bagaimana nih kasusnya ke depannya nih? Gimana nih tanggapannya Mas? Ya Ali dan pemirsa dari laporan 8 malam kali ini salah satu hal yang memang menjadi salah satu tren di media sosial maupun nasional terkait pemberitaan yang ada terkait kasus Harun Masiku yang sedang dibahas di KPK. Nah ini memang menjadi tanda tanya besar
dari masyarakat bagaimana KPK bisa memberikan suatu tindak tegas dalam perkara kali ini, Ali. Itu yang kita lihat bersama bahwa sesuai dengan yang tadi Viti kita sudah cek, ya kan? Kita sudah menjelaskan bahwa di editorial Pekanan ini kasus ini secara gamblang sudah bisa kita lihat bahwa hal ini dalam waktu yang mungkin dibilang terlalu lama ya. Ada 4 tahun waktu yang ditunggu untuk pihak KPK untuk menemui pemberi suap yang sangat, ya menurut kita hal yang sangat, ya ini yang perlu diberikan suatu jawaban yang dari pihak KPK. Itu yang perlu kita lihat, Ali, terkait tadi yang terkait permasalahan kali ini. Ya, sejauh ini kan seperti yang kita juga udah tahu, KPK ini udah berhasil angka penerima suapnya, sedangkan pemberi suap si Harun Masiku-nya ini masih berkeliaran nih. Ini akhirnya kan ini yang jadi kontroversi nih, dan kredibilitas KPK dipertanyakan karena tumpul dalam kasus ini. Ini gimana nih akhirnya KPK emang benar mau nyelesain, mau nangkep apa gimana nih? Ya, Ali, kita melihat bersama bahwa kejadian ini menjadikan salah satu kredibilitas dari KPK yang dipertanyakan oleh masyarakat. Kita bisa melihat nih, Ali, melalui survei dari indikator bahwa tahun 2024 ini KPK mendapatkan kepercayaan 70,3%. Nah ini posisi ini atau yang didapat oleh KPK ini bukan suatu hal yang cukup bagus kalau menurut kita, karena di survei kali ini dia di bawah dari Kejagung, Polri, Pengadilan, dan MK. Dan kita perlu tahu nih, Ali, bahwa di 2018 sebelumnya KPK itu mendapat kepercayaan dari masyarakat hampir di angka 85%. Itu kurang lebih ini yang membuat kepercayaan masyarakat ini dari tahun ke tahun dengan KPK ini harus jadi turun. Nah ini yang perlu kita beri suatu evaluasi bahwa harapan masyarakat dengan KPK khususnya di kasus yang saat ini sedang hits ini perlu diberikan penegasan bahwa KPK merupakan salah satu yang bisa memberikan suatu jawaban yang tegas terkait kasus kali ini. Ya, jadi memang angka kepercayaannya ini turun ya. Betul. Dibanding tahun-tahun sebelumnya yang seharusnya dia ini menjadi lembaga yang memang memberikan keadilan ini untuk orang-orang yang korupsi merugikan negara. Ya artinya kan merugikan seluruh rakyat ini. Betul, Ali. Nah ini kemudian ada lagi nih yang lebih jadi tanda tanya besar nih, Mas. Ini terhitung sejak 30 Juli 2021 lalu, Harun ini udah jadi buronan internasional. Interpol bahkan udah nerbitin red notice juga. Tapi sama aja nih, nggak ada perubahan, nggak ketangkep juga. Ini gimana nih? Ya, jadi dari hal-hal yang kita temui ini memang dari pihak KPK sendiri sudah membangun kerjasama maupun dari pihak kepolisian melalui Bareskrim ataupun melalui Interpol yang ada. Nah ini perlu ada ketegasan dan juga perlu ada hal yang memang bisa dilakukan oleh KPK untuk menyelesaikan kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah ini yang perlu kita lihat, Ali, bahwa dari komisioner kan kita pernah lihat dari VT tadi bahwa ada statement dari Alex Mawarta yang sudah memberikan statement bahwa KPK bisa menangkap Harun Masiku selama 7 hari. Nah, kita juga agak sedikit mengkritisi lah, kok dia bisa menyampaikan seperti itu. Dan kalau kita nih, Ali, sudah ada statement, nah kita bisa siap-siap nih, ya kan? Waduh, kita bisa wah dikasih waktu 7 hari dan kita minimal kan kita sudah punya gambaran tuh. Yeah. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh pihak KPK. Apakah ini suatu statement yang memang banyak dikritisi orang masyarakat, ataupun ini merupakan satu jebakan ya? Jadi kayak ya kita bisa ngeliat, oh ini sudah ada info-info kisi-kisi ya bahwa 7 hari itu akan tangkap, otomatis kita harus siap-siap juga nih. Ya kita nggak tahu ya, tapi kan ini harus dijawab oleh pihak KPK
bahwa kejadian seperti ini tuh harus diberikan, apalagi sekarang angka kepercayaan kepada KPK, lembaga KPK ini tahun ke tahun itu bukan menaik, itu lebih turun. Dan juga ini yang perlu kita garis besar bahwa dari headline kita, ayo KPK jangan takut tangkap Harun Masiku. Nah, ini memang suatu ajakan bahwa masyarakat percaya bahwa KPK bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ya, itu hal tersebut yang akhirnya jadi tanda tanya lagi nih ya statement dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ini. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas juga ya bahwa angka kepercayaan ke KPK ini turun terus. Nah, ini ada ini respon dari masyarakat terkait statement yang keluar dari Wakil Ketua KPK. Ini kita akan lihat dulu nih, terlebih dahulu nih, apa aja sih respon dari masyarakat? Ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Kita coba lihat dulu ini, Mas. Oke. Nggak yakin ya, soalnya udah lama juga kan kasusnya mengambang gitu aja dan buron. Ya masa 4 tahun, 5 tahun nggak ketemu juga, nggak bisa ketangkap gitu. Saya nggak percaya ya, karena kan Harun Masiku ini udah jadi buron dari 2020, ini udah lebih dari 4 tahun lah. Cuman ya semoga sih beneran bisa ditangkap ya akhirnya setelah perburuan yang begitu lama sih, kita berharapnya bisa ditangkap. Cuma kalau percaya atau enggak ya kita percaya nggak percaya sih. Kita mau lihat buktinya aja gitu. Kayaknya selama KPK masih bermasalah di dalamnya pasti ada main di dalamnya juga kan. Ada kode etik juga yang sering dilanggar sama Dewas KPK. Maaf bukan Dewas KPK, lebih ke KPK-nya sendiri sih. Ya diadili seadil-adilnya ya soal apapun, soal dia waktu itu penyuapan, terus juga pelariannya juga jangan lupa, kayak gitu aja sih. Nah, itu dia tadi respon dari masyarakat. Nah, ini Mas, ini kan ada yang yakin, tidak yakin, tapi tetap masyarakat maunya ketangkap gitu. Apakah wajar respon masyarakat seperti ini nih? Ya, kita rasa memang apa yang disampaikan oleh masyarakat ini merupakan hal yang wajar ya, Ali ya. Karena memang dari awal hadirnya KPK, yang dimana inti dari KPK tersebut adalah membantu penegak hukum yang sudah ada, yaitu dari kejaksaan, dari pengadilan, dan kepolisian. Dan itu makanya hadirnya KPK untuk membantu mengatasi hal-hal yang seperti ini. Akan tetapi kepercayaan masyarakat dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Dan ini perlu dijawab dengan tegas oleh pihak KPK, dan ini memang suatu harapan. Banyak sumir ya, tadi kita bisa lihat sendiri ya, bahwa itu ada statement dari para Gen Z, milenial yang masih mengharapkan KPK bisa membuktikan dengan baik buat kedepannya. Dan ini saya rasa ini jadi momentum KPK, karena ini merupakan masa jabatan yang Desember nanti sudah habis nih, Ali. Dari komisionernya saat ini. Memang kalau kita lihat bahwa komisioner yang ada saat ini memang sebenarnya dari awal itu memang jabatannya itu cuma 4 tahun. Tapi karena ada putusan MK, jadi tambah yang harusnya habis di 2003 Desember, tapi ditambah menjadi 1 tahun, jadi 2004 Desember. Nah, ini menjadi jawaban bagaimana kinerja dari komisioner KPK ini dan juga jajarannya di bawahnya itu bisa memberikan kepercayaan masyarakat lagi naik dan tumbuh kepercayaan kepada KPK. Nah, ini harus dijawab dengan hal-hal yang bisa dibuktikan dalam kasus kali ini. Seperti itu, Ali. Ya, pada intinya masyarakat maunya bukti-bukti supaya memang percaya lagi sama KPK nih ya. Betul. Ini terakhir ini, Mas. Ini kenapa sulit sekali kasus Harun Masiku ini terungkap? Apa sih sebenarnya akar permasalahannya nih? Iya, memang kalau kita lihat dari statement terbaru dari KPK bahwa hal ini adalah upaya memang untuk penegakan hukum. Tidak ada muatan politik sama sekali. Jadi ini yang perlu kita tegakkan, karena memang kita melihat bahwa dari Sekjen PDIP Hasto sudah dipanggil 3 kali dari 2020, 2001 dan sekarang 2004.
Nah, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan kenapa tidak dipanggil di 2023, mungkin takutnya berada muatan politik yang merugikan satu dan lain hal. Ya, karena menjelang pemilu itu Betul. ya Mas ya. Jadi mungkin ini sudah dipertimbangkan agar semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar, sudah ada pemenangnya, sudah ada yang kalah, dan sini kita bisa lihat bahwa secara profesionalnya KPK sudah memanggil kembali dan sudah memberikan buktinya, dan kita berharap KPK bisa lebih tegas lagi, dan kita berharap masyarakat Indonesia melalui KPK bisa memberikan buktinya, dan ini kita berharap KPK kali ini bisa membuktikan dengan baik, Ali. Ya, baik. Terima kasih Mas Gandhi Siap. sudah hadir di editorial Pekanan Garuda TV kali ini. Siap. Terima kasih, Ali. Terima kasih Mas Gandhi.